Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karangan Urip. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga sobatku semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 10 jenis ilmu santet berdasarkan benda yang dikirim. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, sulit rasanya mempercayai praktik ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu gaib ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan, agar terlihat menarik, bahkan hingga mencelakai orang lain untuk membalas dendam. Tapi yang pasti, apapun praktik dari ilmu hitam yang dipilih, biasanya dalam prosesnya kerap melibatkan perjanjian dengan jin dengan syarat atau tumbal lewat perantara dukun dengan ilmu tertentu. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudosains, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktik yang diklaim ilmiah, namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Praktik ilmu santet ini seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban. Menurut ahli supranatural, beberapa benda tersebut telah diberi ramuan atau mantra tertentu oleh sang dukun untuk mencelakai korbannya ketika dikirimkan ke dalam tubuh mereka. Menurut sumber yang sama, para dukun akan berperan dalam mengubah medium itu menjadi energi dan mengirimkannya kepada korban atau targetnya. Jika dilihat dari benda-benda yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang paling umum ditemukan di Indonesia. Penasaran apa saja? Simak dan jangan di-skip ya sobatku, agar kalian tahu benda apa saja yang bisa jadi perantara ilmu santet, dan kalian wajib waspada jika ada salah satu benda tersebut di dekat kalian. Dilansir dari berbagai sumber dan ahli supranatural, berikut ini adalah 10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. 1. Palu dan jarum jahit. Paku dan jarum jahit juga bisa menjadi media yang sering digunakan seseorang untuk berbuat jahat atau mencelakai kita. Bila Anda menemukan paku berkarat dan jarum jahit yang tidak kita ketahui atau bukan milik kita, segera buang dan sambil berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar diselamatkan dari mara bahaya yang hendak datang kepada kita. Buanglah dengan perantara kain, jangan langsung membuangnya dengan tangan, atau ambillah kayu lalu singkirkan benda tersebut dengan kayu itu. 2. Paku dan kawat. Selain jarum jahit, benda seperti paku dan kawat logam yang sudah berkarat juga terbilang sering digunakan untuk mencelakai orang lain dengan mengirim ilmu hitam melalui media benda. Medium ini juga bisa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa panas dan sakit saat menelan. Kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Bahkan dokter pun sulit mengobatinya karena santet memakai bantuan ilmu hitam. Tidak bisa dilihat dengan mata biasa. 3. Beras kuning. Dengan memakai media beras kuning yang merupakan campuran antara beras dan kunyit, biasanya dikirim untuk menyerang seseorang dalam kegiatan bisnis usaha seperti warung kelontong, warung makan, dan lain-lain. Bila di tempat usaha Anda menemukan barang ini, segera sapu dan guyur dengan air sebanyak-banyaknya. Sambil berdoa agar diberi perlindungan dan dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Namun ada juga orang yang percaya lebih baik dikencingi bila melihat barang beras kuning bertebaran di depan rumah atau tempat usaha kita. 4. Pecahan beling kaca. Pecahan beling kaca biasanya dipakai juga oleh orang yang hendak berbuat jahat atau mencelakai pemilik rumah. Tanda-tandanya adalah salah satu dari keluarga penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan, tetapi sakitnya tidak parah. Anda harus mencari, kalau ada benda tersebut, segeralah buang dan jauhkan dari rumah Anda agar keluarga Anda tetap aman dan nyaman. Bila menemukan pecahan kaca beling yang tidak kenal, segera ambil dan buang. Dan jangan lupa untuk terus sholat dan berdoa agar pengaruh dan aura jahat dari benda dan ilmu hitam tersebut segera sirna. Dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah dan pemiliknya selalu dilindungi dari hal akan mencelakakan. 5. Bambu dan kayu bekas keranda. Bambu atau kayu bekas yang digunakan untuk mengangkut peti jenazah. Konon benda tersebut mempunyai aura negatif. Jika benda ini ada di dalam rumah, maka akan ada makhluk halus yang mengganggu semua penghuni rumah hingga membuat penghuni rumah menjadi sakit. Oleh karena itu jangan sekali-kali membawa kayu dan bambu bekas keranda jenazah.
Selain mengganggu akan menutup rezeki Anda. Dan jika benda tersebut ada di rumah terus ada seseorang yang mengirimkan ilmu hitam kepada Anda, maka akan semakin mudah ilmu hitam atau santet tersebut masuk ke dalam rumah. Karena dari benda tersebut, bisa menimbulkan aura negatif sehingga mempermudah jalannya ilmu santet masuk ke rumah. 6. Tanah kubur. Media ini merupakan media yang paling berbahaya dan wajib kalian waspadai. Dalam hal-hal tertentu tanah kuburan sering digunakan untuk berbagai kejahatan misalnya untuk tenung, santet maupun ajian penyirapan atau bisa membuat orang tertidur di dalam rumah. Biasanya media yang digunakan dari tanah kuburan ini berasal dari kuburan orang-orang yang meninggalnya secara tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan dan lainnya. Ciri-cirinya dampak yang akan dirasakan adalah rumah terasa panas dan tak nyaman, sehingga dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu penampakan dari makhluk astral pun juga akan sering terjadi dan akan tercium bau amis serta anyir. Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati seperti berada di kuburan. 7. Kain mori. Kain yang berwarna putih polos ini biasanya sering digunakan sebagai media membatik atau sebagai kain pembungkus jenazah. Biasanya orang yang syirik atau mempunyai dendam tertentu dengan Anda, maka akan menaruh kain mori di rumah Anda. Kain itu akan diberi 3 ikatan seperti tali ikatan pada jenazah. Seperti inilah tanda-tandanya, akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang akan sakit pada bagian kaki. Biasanya hal itu membuat susah untuk berjalan, terasa berat hingga paling parah menyebabkan kelumpuhan. Jika hal itu sudah terjadi, maka segera carilah keberadaan kain tersebut. Karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal untuk membuat celaka juga membuat rezeki Anda terputus. 8. Tulang hewan. Berikutnya adalah tulang, bisa itu berupa tulang hewan baik tulang hewan sapi, babi atau hewan lainnya. Tulang tersebut merupakan kesukaan para jin dan tulang tersebut akan diisi jin untuk ditanamkan di pekarangan rumah Anda. Tanda-tanda yang pasti terjadi adalah sering munculnya penampakan makhluk halus tersebut, serta seringkali mengganggu penghuni rumah tersebut. Akibat dari gangguan makhluk halus ini banyak persoalan yang terjadi di dalam rumah. Bahkan bisa jadi mengakibatkan kekacauan rumah tangga. Jika Anda sudah menemukan tulang tersebut segera ambil dan bakar atau buang ke dalam sungai. Hal ini akan membuat jin dan makhluk halus tersebut segera pergi dari rumah Anda. 9. Rambut. Media selanjutnya adalah berupa rambut yang diikat dan diletakkan di dalam rumah Anda. Hal ini bisa mengakibatkan penghuni rumah tersebut sering mengalami sakit kepala, seperti pusing. Namun sakit kepala itu bukan sakit kepala biasa, tetapi karena ulah dari tumbal rambut tersebut. Tanda-tanda yang paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan dirasakan terus-menerus menyerang pada saat dan jam-jam tertentu. Biasanya serangan sakit kepala itu akan muncul dan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam. 10. Boneka santet. Boneka dari jerami yang merepresentasikan korban juga sering dipakai. Penyantet akan menusuk atau bahkan membakar boneka itu untuk menimbulkan rasa sakit pada korban. Syarat agar praktik ini bisa berhasil adalah memerlukan sesuatu yang ada pada diri orang yang akan disantet. Bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. Nah itulah sobatku 10 ciri santet berdasarkan bentuk benda yang dikirim. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing ya sobatku. Mau percaya atau tidaknya itu hak kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.